Oke, minta tolong yang lain untuk belum semua masuk nih, baru 82, seharusnya 100 lebih. Apa harus di absen satu-satu ya? Ya, terima kasih sudah menunggu ya, mau menunggu. Saya sudah sampai di kampus ini. Dan juga ekstrak dosis 3. Nah, tadi dari Pak Kelompok ya. Kalau hasil ini dibagi per kelompok. Ya. Kalau tadi kelompok sesuai dengan kelompok ini ya, tapi kelompok 2 masih kelompok 4. Tapi kalau pada glukosa darah, kelompok 1 itu mengerjakan kelompok seperti itu. Ya, kelompok 2 itu menggunakan data kelompok itu. Kelompok 3 mengerjakan kelompok ekstrak dosis 1. Kelompok 4 mengerjakan ekstrak dosis 2. Kelompok 3 mengerjakan tolong dihubungi ya teman-temannya supaya masuk. Saya sengaja nyewa Zoom supaya apa? Supaya bisa lebih dari 100 ya. Oke, kita lanjut ke tadi ya. Apakah ada pertanyaan sebelumnya? Belum ada, Pak. Ya, ya, oke. Tadi ANOVA sudah ya. Kalau ANOVA itu tidak bisa dipakai karena datanya tidak normal. Tidak normal ya, kita pakai yang alternatif ya. Disebut ANOVA non parametrik ya. Kalau untuk ANOVA pakainya Kruskal Wallis. Kruskal Wallis ya. Kruskal Wallis ini uji alternatif yang digunakan untuk menggantikan analisis data dengan uji ANOVA satu arah jika diperoleh data yang tidak normal pada hasilnya. Contoh ya, contoh ini ya, contoh untuk membandingkan tingkat keefektifan dari ekstrak daun BS sebagai penurun kadar gula darah. Penelitian ini dibagi menjadi 5 kelompok seperti ini ya, 1 sampai 5. Kita coba langsung pakai SPSS ya. Kita langsung SPSS. Sudah ada belum di ini di Excel? Sudah ada. Ya. Kadar gula darah. Kalau ada angkanya, dia akan kelihatan garis. Terus garis kadar glukosanya saja. Jadi kadar glukosa. Ya, jadi kalau belum ada ya kita tambahkan aja. Kopi. Kopi ya. SPSS. Begitu persen penurunannya. Nah, persen penurunannya untuk kelompok seperti dan yang berapa kelompok 1 ya di copy ke ini ya SPSS kita buat di ini SPSS data baru ya seperti biasa isi variable view ya. Yang ada 5 kelompok, masing-masing kelompok ada 4 ya. Oh ternyata sama ya, pakai yang sebelumnya ya. Ternyata kita pakai data yang sama untuk uji ANOVA ya, kita pakai yang ANOVA ya, sama ya. Yang pertama kali tadi supaya bisa cepat pakai data yang tadi masih punya kan. Jadi kita tidak usah isi lagi ya, pakai yang ANOVA tadi ya.
Pakai ANOVA tadi, ya, jadi sama datanya sama ternyata, ya. Cuma ini dia bilang gula darah, ya, sama. Datanya sama. Oke, diganti glukosa. Glukosa. Ya. Kemudian ini kalau diuji normalitas ya normal ya. Kita ulang ya, normalitas. Diuji glukosa, kita coba normalitas. Ya, normalitas. Normalitas signya 0,01 ya, lebih ya. Defisit dari 0,05 ya, jadi tidak normal ya. Jadi datanya tidak normal, sehingga kita menggunakan statistik non parametrik ya, tidak bisa pakai ANOVA, tetapi pakai yang namanya uji Kruskal-Wallis ya. Caranya bagaimana ya? Karena dia tidak normal, kita pakai statistik non parametrik ya. Non parametrik ya. Kemudian uji Kruskal-Wallis yang mana? Kalian klik aja yang K independent sample. Ingat-ingat ya, kalau tidak ingat ya catat ya. Jadi K independent sample. Kemudian yang diuji adalah glukosa kelompok grup E. Seperti ini ya. Ini muncul tanda tanya ya. Kenapa tanda tanya? Karena kita harus mengisi belum 1, maksimum 5. Kenapa 5? Karena paling tinggi kan 5 ya. Sudah dicentang Kruskal-Wallis dengan oke. Nah, seperti ini. Ya. Dari Kruskal-Wallis ini bisa kita lihat signifikansinya. Signifikansinya adalah 0,001. Dan 0,001 artinya bahwa ya minimal ada satu pasang kelompok yang berbeda signifikan ya, minimal satu kelompok yang berbeda signifikan. Jadi kita teruskan dengan post hoc ya. Apa post hoc dari ANOVA pakainya apa? Kruskal-Wallis post hocnya menggunakan nih, ingat ya. Ya. Post hoc untuk uji Kruskal-Wallis menggunakan uji Mann-Whitney. Kalau tadi yang ini ingat ya, yang treatment ini post hocnya pakai Wilcoxon. Harus ingat-ingat ya. Iya. Ya, jadi Kruskal-Wallis gitu ya. Jadi masing-masingnya dari kelompok silakan nanti setelah Oke. Jadi yang tadi Kruskal-Wallis sudah, kita sekarang lanjutkan post hoc. Post hocnya pakai Mann-Whitney. Mann-Whitney pakai yang itu independent sample ya. Glukosa yang atas, kelompok yang bawah ya. Nah, mau uji yang mana? Kalau ANOVA tadi otomatis ya pakai Tokayato Duncan, tapi kalau ini satu-satu ya, satu-satu kelompok 1 dan 2 misalnya ya. Kita lihat 1 dan 2, kelompok 1 dan 2 ya. Satu itu kontrol negatif dan positif. Kita lihat signifikansi 0,029 ya, lebih kecil dari 0,05 ya, jadi ada perbedaan. Terus mau uji yang mana lagi? Satu-satu ya, satu-satu ya. Itu independent sample. Saya mau coba yang mana lagi? 1 dan 3 misalnya.
Ya, kelompok 1 dan 3 ya sama ya, signifikansi 0,029 lebih kecil dari 0,05 berarti berbeda signifikan, dan seterusnya. Ya, mau coba yang mana lagi? Kelompok 4 dan 5 misalnya ya. Jadi sekali lagi untuk Korsawalis, Korsvalnya itu satu-satu. Misalnya kita mau coba kelompok 4 dan kelompok 5 misalnya. Tidak sama ya. Sama 0,029 ya. Oke, kemudian yang kelompok 3 dan 4 misalnya ya, satu-satu dicoba semua. Misalnya 3 dan 4 ya. Oke, 3 dan 4 misalnya ya, dicoba sama, kebetulan ini semuanya sama sigma ya, kebetulan sigma sama semua. Ya, Korsawalis berarti alternatif dari ANOVA adalah Korsawalis. Kemudian kalau nanti kalian bisa coba ya, bisa coba uji seperti ini ya. Contoh latihan nanti di rumah, latihan dilakukan penelitian untuk mengetahui lama sembuh dari 3 obat ya. Ada obat betadin, ada nebacetin, palasenton ya. Kemudian lama sembuhnya ini dalam hari ya. Nanti bisa dilihat apakah ada perbedaan lama sembuh dari masing-masing obat ini. Obat mana yang paling baik ya? Yang kecepatan sembuhnya paling kecil tentunya yang lama waktu sembuhnya paling kecil yang paling baik tentunya, bisa untuk latihan nanti ya. Kemudian tadi sudah yang ini uji Friedman ya. Jadi kalau sekali lagi saya ulang, repeated ANOVA ya, repeated ANOVA kalau Anda ini tidak bisa dilakukan karena datanya tidak normal, tidak terdistribusi normal, jadi harus kita pakai alternatif ya, uji Friedman. Uji Friedman. Uji Friedman adalah uji alternatif yang digunakan sebagai alternatif dari uji repeated ANOVA jika syarat uji ANOVA tidak terpenuhi. Uji ini untuk menentukan perbedaan dari variabel berpasangan. Artinya banyaknya kasus dalam tiap sampel adalah sama. Kita lihat contoh lagi, kita pakai coba contoh satu lagi ya. Seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang efektivitas obat baru dalam mengobati diabetes. Pasien diabetes yang diambil 10 orang pasien yang berobat ke rumah sakit. Kemudian dilakukan pengukuran sebelum diberi obat, jam setelah diberi obat, dan 1 hari setelah diberi obat. Jadi ada 3 kali pengukuran ya. Semuanya pasien ada 10 ya. Sebelum diberi obat diukur kadar gula darahnya ya. Kemudian 2 jam setelah diberi obat diukur juga, kemudian 1 hari setelah diberi obat ya. Apakah ada perbedaan ya? Apakah ada perubahan kadar glukosa pada setiap waktu pengukuran? Nah, langsung lihat di SPSS apakah sudah ada belum ya. Kalau belum ada, kita copy dari PowerPoint, copy ya, nah, copy, kemudian kita buka SPSS yang baru ya. Dari sini kan bisa dilihat ya, bahwa ada 3 kali pengukuran X1, X2, X3 ya. Jadi kita isi aja X1, X2, X3 ya.
desimalnya dibuat 0 saja supaya tidak mengganggu ya kalau banyak angka. Ya, kemudian kita buka data view. Ya, ini gampang saja, kita copy paste ya. Di copy paste seperti ini ya, copy paste. Kita coba screening dulu ya, lakukan uji normalitas ya, semuanya kita uji plot, kemudian normality, kita lihat apakah normal apa tidak. Ya, dari sini bisa kita lihat bahwa signya itu semuanya di atas 0,05 ya, artinya X1, X2, dan 3 itu datanya tidak normal ya, tidak terdistribusi normal, sehingga tidak bisa pakai statistik parametrik ya, kita pakainya statistik non parametrik. Nah, jadi untuk uji bedanya kita pakai treatment ya. Caranya bagaimana? Masih ingat tadi non parametric test, kemudian yang mana? Related sample ya. Tiga-tiganya diuji. Treatment. Oke. Ya. Uji treatment awal itu hanya melihat perbedaan seperti ini ya. Kalau signya itu 0,000, lebih kecil dari 0,05, artinya ada perbedaan ya. Cuma kita tidak tahu perbedaan yang mana ya, kelompok mana yang berbeda, atau perlakuan mana yang berbeda, atau pengamatan mana yang berbeda ya, sehingga kita lanjutkan dengan post hoc ya. Uji post hoc-nya pakai apa tadi? Kalau untuk treatment pakai Wilcoxon ya, Wilcoxon. Ini kita coba X lawan 2 ya, kemudian X1 lawan X3, dan X2 dengan X3. Kita lihat ada 3 pasang ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, bahwa 1 dan 2 itu berbeda signifikan, 1 dengan 3 berbeda signifikan, tetapi 2 dan 3 tidak ya. Kenapa tidak? Karena signya di atas 0,05 ya. Kelompok 2 dan 3 tidak berbeda signifikan ya. 1 dan 2 berbeda, 1 dan 3 berbeda, tetapi 1 dan 2 berbeda, 1 dan 3 berbeda, tetapi 2 dan 3 tidak berbeda. Kenapa? Dianggap sama. Itu kesimpulannya apa? Atau pengetahuannya apa? Kalau informasi bahwa kadar gula darah 2 jam setelah terapi dan 1 hari setelah terapi ya tidak berbeda signifikan. Itu informasinya. Kalau pengetahuannya apa? Itu dianggap sama. Pengetahuannya apa? Pengetahuannya bahwa obat yang diuji ini, obat baru atau obat baru yang diuji ini ya, efeknya atau pengaruhnya tidak sampai ke 1 hari ya. Nyatanya apa? Nyatanya 1 hari berikutnya diukur ya sama saja ya, tidak, penurunannya tidak signifikan ya. 140 dari 139, 145, 143. Jadi efeknya hanya. Kemudian untuk saran ya, bisa dilakukan penelitian yang mengukur kadar glukosa sebelum 1 hari ya, untuk mengamati pada hari keberapa kadar glukosa mulai naik lagi, mulai apa, penurunannya sampai mana ya. Jadi artinya setelah 1 hari pun tidak ada perubahan. Jadi efeknya obat ini adalah jangkanya pendek ya, efeknya pendek, tidak sampai 2 jam ya, mungkin kalau diteruskan tidak. Jadi kesimpulannya, efek obat yang diteliti ini ya, efeknya hanya sampai 2 jam, sekitar 2 jam. Setelah itu ya tidak berefek ya, artinya kadar glukosa darahnya tetap ya, tidak turun signifikan. Itu pengetahuannya.
Jadi sekali lagi nanti soal ujiannya seperti itu ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang tanya, Pak, fisik-fisiknya seperti apa ya? Seperti itu ya. Nanti sebagian nanti ada data seperti ini, atau mungkin nanti output saja ya. Output SPSS ya. Kemudian dari situ kalian bisa memilih ya, karena di checkpoint nanti informasinya apa, kemudian pengetahuannya apa, knowledge-nya apa, atau kesimpulannya, konklusi, pengetahuannya apa ya. Ini nanti banyak soal seperti ini. Selain juga soal-soal hafalan ya, misalnya kalau data seperti ini tidak hasil dari uji normalitas, tidak normal, dia pakai uji apa ya, ujinya Friedman namanya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Sekarang kita masuk ke ANOVA 2 arah ya. ANOVA 2 arah. ANOVA 2W ya, 2W. ANOVA 2W. Teorinya tidak usah disampaikan. Dalam ilmu farmasi ya, ada situasi di mana peneliti ingin memeriksa pengaruh lebih dari satu faktor ya. Jadi lebih dari satu faktor independen terhadap satu variabel tergantung. Ya, contoh di sini variabel bebasnya ada dua ya, jenis bahan dan konsentrasi ya. Karena ada dua jenis variabel bebas ya, variabel yang mempengaruhi variabel terikatnya satu ya, presentasi kerutan ya. Jadi kalau uji seperti ini ya, kita pakai statistik two-way ANOVA ya. Ya, kemudian contoh suatu serat sintetis yang karena mirip dengan rambut ternyata cocok untuk pembuatan wig ya. Jadi ini penelitian di pabrik wig ya, rambut palsu yang menggunakan serat sintetis ya. Untuk itu dilakukan proses dengan cara mencelupkan serat ke dalam larutan encer bahan kimia untuk mempertahankan kemilauannya. Kemudian serat itu dikeringkan dalam oven pada suhu tinggi selama 1 jam. Ya. Serat ini dikeringkan dalam oven. Diduga bahwa jenis dan konsentrasi bahan kimia yang digunakan dapat mempengaruhi keefektifan proses pengerutan. Ya. Jadi didapat data seperti ini ya. Ada dua variabel bebas ya, jenis 1 dan konsentrasi 2. Kemudian variabel terikatnya 1, presentasi kerutan. Kemudian bagaimana cara kita melakukan uji statistiknya ya, hanya ya, bisa mengikuti di PowerPoint ini ya, prosedurnya atau tahapannya kita ikuti saja, tidak harus hafal ya. Sebetulnya kalau SPSS itu yang penting bagaimana kita bisa menginterpretasikan atau bisa memahami output dari SPSS ya. Kalau cara mengisi prosedurnya itu tidak harus hafal ya, kita bisa baca petunjuk ya, baca pedoman ya. Tapi kalau memahami hasilnya itu tidak mudah ya. Oke, coba kita latihan sebentar dengan SPSS. Buka.
Di kegiatan WhatsApp sudah ada belum? Nah, itu ya Nova ya maksud saya. Oke, kita buka SPSS ya. Data kita lihat aja di sini. Ya, ada jenis, kadar dan kerutan ya. Jenis, kadar, kerutan. Isi ya. Jenis, kadar, kerutan. Ya. Jenis, kadar, kerutan. Jenisnya ada. Jenis tadi ada 3 ya, makanya value-nya diisi. 1 jenis A, bahan jenis A. 2 bahan jenis B. Kemudian ketiga bahan jenis C ya. C dan oke ya. Kemudian kadarnya ada berapa tadi? Ada 3 juga, 6, 8, 10 ya. Kadarnya ada 3, ada 6, 8, 10 ya. 1 6%, 2 8%, 3 10% ya. Ya, kadar itu 1 angka belakang koma, konsentrasi 2 angka. Kita sesuaikan di SPSS. Jenis itu 0, kadar itu 0, kerutan itu 1 ya. Oke, kita pindah ke data view. Nah, isi ya. Masing-masing bahan itu ada 9 ya. 9. Nah, isi yang 1 itu ada 9. Nah, isi 9 kali. Terus yang 2 juga 9 kali. Sampai 18. Yang ketiga juga 9 kali. Sampai 27. 27 ya. Kemudian dari masing-masing bahan ini ada 6, 8, 10 ya. Masing-masing konsentrasi ada 3. Jadi kita isi konsentrasi 6 ada 3, konsentrasi 2 ada 3, konsentrasi 3 ada 3, dan seterusnya. Ini karena sama polanya, kita copy ke bawah, copy kemudian paste ya, seperti ini. Yang bawah juga begitu, copy paste ya. Kemudian kita isi kerutan ya. Isinya nggak bisa di ini, isinya harus manual ya. Nggak bisa di copy paste ya, karena berbeda ini ya. Kita isi konsentrasi 6 3,6, kemudian 3,9, 3,6 ya. 4,6, silakan diisi ya. 4,5, 4,8, 5,5, 5,3, 5,7. Kemudian yang B 2,9,
2,7, 3,1, 2,7, 2,9, 3,5, 4,8, 5, dan 4,6. Itu baru konsentrasi jenis B ya. Dan sekarang jenis C ya, 1,8, 1,4, 2,7, 2,6, 2,4, 2,4, dan 2,9, 2,2, 4. Ya. Sudah masuk semua? Walah. Terus, ya apa? Kalian ikuti saja petunjuknya ya. Kemudian klik analyze, dia masuk ke GLM, kemudian pilih yang univariate. Ya. Dimana selanjutnya base kerutan masuk ke dependen ya, bahan dan konsentrasi. Kerutan masuk ke dependen, jenis dan kadar masuk ke fix faktor ya, seperti ini. Nah, situ kemudian klik tombol model, kemudian pilih full factorial ya, sudah otomatis. Kemudian pilih continue ya, kemudian pilih post hoc, ini dipindah dua-duanya. Jadi contohnya pakai Duncan ya, Duncan ya, ya continue dan oke. Ya, outputnya seperti ini. Ya, dari output ini bisa kita lihat seperti ini ya. Kita lihat bahwa ya, ini berarti bahannya 3 ya. Ada bahan ABC dan konsentrasi juga ada 3 ya, 6, 8, 10 ya. Dari sini bisa dilihat ya, ada jenis bintang kadar ya, artinya bahwa hasil pengujian berdasarkan statistik F menunjukkan bahwa tidak terjadi pengaruh interaksi antara jenis dan kadar ya. Jadi tidak ada interaksi antara jenis dan kadar. Bahan kimia terhadap presentasi kerutannya, jadi tidak ada pengaruh. Yang bagus begitu ya. Jadi ini bagus datanya karena lebih besar dari 0,05. Jadi dia independen antara jenis dan kadar, tidak saling mempengaruhi ya, independen. Sedangkan jenis dan kadar bahan kimia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap presentasi kerutan. Bisa dilihat di sini ya, signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, uji lanjut dengan uji Duncan dilakukan terhadap pengaruh mandiri dari masing-masing faktor tersebut ya. Jadi secara umum ya, bisa dilihat bahwa ada perbedaan ya. Cuma kita belum tahu yang mana yang berbeda. Kemudian pakai post hoc ya, Duncan, kita lihat hasilnya seperti ini ya, bahwa ada 3 subset. Di bahan A, bahan C ini memberikan presentasi kerutan yang berbeda ya. Di sini bisa dilihat bahwa bahan C yang paling baik ya, karena memberikan kerutan yang paling kecil. Ini dari sisi bahan ya, jadi yang terpilih adalah bahan C. Kemudian konsentrasi ini pun berbeda signifikan ya, karena berada di subset yang masing-masing berbeda ya, subset 1, 2, dan 3.
Yang paling kecil yang mana? Yang 6%, ya, 6%, ya, sehingga bisa kita simpulkan mana yang paling baik, ya. Berarti bahan C dengan konsentrasi 6, ya. Uji statistik membuktikan bahwa ada perbedaan dengan kelompok B, ya, dengan jenis B. Jadi yang terpilih adalah C 6%. Jadi kalau ada data seperti ini, ya kita tidak bisa pakai ANOVA. Kalau pakai ANOVA boleh apa tidak? Ya boleh saja, cuma ANOVA satu jalan bisa, tapi jadi 2 kali kerja, ya. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Tunggu ya, ANOVA. Belum ada, Pak. Oke, sekarang kita masuk C-square, ya. C-square, sudah pernah dapat ini belum? C-square. Kalau bahasa Inggris bacanya ini chi square, ya. Kalau tulisannya C-square tapi bacanya chi-square. Ini adalah uji statistik non parametrik yang melihat hubungan antara dua variabel, ya. Data kedua variabel merupakan data dalam bentuk kategori dengan skala ukur nominal, ya. Skalanya nominal, ya. Artinya data yang dikumpulkan peneliti berbentuk data yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori tertentu yang spesifik. Kemudian diberi kode angka agar dapat diolah secara statistik untuk melihat hubungan dua variabel tersebut, ya. Interpretasi data dilihat dari nilai signifikansi yang diperoleh. Sig kurang dari 0,05 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa antara variabel 1 dan 2 memiliki hubungan yang kuat. Ada hubungan, ya. Kalau lebih kecil, kalau lebih besar berarti tidak ada hubungan, itu saja, ya. Untuk memudahkan memahami, ya, ini contoh, ya, C-square itu statistik non parametrik, ya. Ini bagi mahasiswa yang biasanya melakukan penelitian yang non eksperimental, ya, penelitian di lapangan yang menggunakan data nominal, misalnya, ya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan, ya. Ada nggak hubungan antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan, ya. Hipotesisnya ada hubungan, ya. Tapi kita buktikan dengan data ini, ya. Dari penelitian ini ada 33, ya, 33 responden, ya. Ini ada jenis kelamin JK dan ada tingkat pendidikan. Jenis kelamin ada 2, ya, laki-laki dan perempuan. Laki-laki diberi kode 1, perempuan diberi kode 2. Ini data nominal namanya, ya. Data nominal, ya. Kemudian tingkat pendidikan ada 4 level di sini. Level SLTA dikasih skor 1, ya, atau kode 1, diploma diberi kode 2, skor 2, S1 itu 3, dan S2 itu 4, ya. Di sini kalau S1 dikasih kode 3, ya, diploma 2, berikutnya. Tujuannya untuk apa? Karena ingin melakukan analisis statistik, ya, harus data. Ini adalah data kualitatif, ya, laki-laki, perempuan, S1, S2, diploma, SMA, ini data kualitatif. Ini supaya bisa diuji statistik, kita konversi ke angka, ya, supaya bisa diuji statistik, ya. Jadi silakan, sudah ada di Excel belum? Oh, sudah, ya. Uji C-square. Kalau belum ada silakan, ya, copy dari PowerPoint, di copy ke SPS, ke Excel. Sekarang kita buat SPSS baru, ya. Ada 2 data, ya, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Ya.
masih tes kelamin, tingkat pendidikan ya, knowledge satu knowledge review ya, copy paste aja ya, tes kelamin di copy saja, copy. Kemudian pendidikannya juga di copy saja. Oke, seperti itu ya. Maria. Curang. Ada pertanyaan? Ya oke, tadi sudah ya. Ada data kita masukkan begini ya. Kemudian kita itu saja yang di sini ya. Kemudian ya, pilih menu analyze, kemudian deskriptif, kemudian cross tab ya. Muncul kotak dialog cross tab, masukkan CK ke row, pendidikan ke kolom ya. Oke, analyze, masuk deskriptif, cross tab, CK di row, tinggal pendidikan di kolom ya. Dan statistik, kita klik C square, K square, continue. Oke, itu aja, gampang kan?
Outputnya seperti ini ya. C-square-nya itu yang ini 0,548 ya. 0,548 ini lebih besar dari 0,05. Artinya apa? Artinya apa? Jadi tidak signifikan ya, bahwa tidak ada hubungan ya. (0,548). Sini berarti tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan itu kesimpulannya atau pengetahuannya. Kita terdapat informasi bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Ya, pengetahuannya apa? Jenis kelamin tidak mempengaruhi tingkat pendidikan. Yang mempengaruhi tingkat pendidikan itu apa? Kalau zaman dulu mungkin iya ya. Zaman dulu laki-laki yang bisa pendidikan tinggi, kalau sekarang ya tidak dibatasi ya. Entah emansipasi, jadi wanita pun tidak kalah ya. Pendidikan bisa sampai banyak juga yang guru besar perempuan ya. C-square. Kemudian ada pertanyaan untuk C-square, Chi-square. Sekarang kita masuk ke, ya silakan. Belum ada Pak. Oh, saya kira bertanya. Oke. Sekarang uji korelasi ya. Korelasi. Ya, analisis korelasi dan regresi. Ya, apa beda korelasi dan regresi ya? Kalau regresi itu punya kemampuan prediksi ya, kemampuan meramalkan. Jadi kalau Anda pernah pakai analisis pengukuran kadar pakai spektro, tentunya membuat kurva baku ya, itu pakai regresi ya. Kalau korelasi itu hanya melihat hubungan ya, yang mewakili biasanya pakai R ya, koefisien korelasi, melihat seberapa besar ya korelasi atau hubungan antara variabel satu dan yang lain ya. Dengan korelasi seperti ini ya, ini variabel ya, variabel X ya, ini variabel Y, sumbu Y, ini sumbu X. Kalau garisnya seperti ini berarti ini ada korelasi ya. Ini nomor 1 ini ada korelasi, nomor 2 tidak ada korelasi, 3 juga tidak ada, 4 juga tidak ada. Yang korelasi seperti itu ya. Semakin tinggi X maka semakin tinggi Y. Tapi arah korelasi tidak selalu positif ya, bisa juga negatif ya. Nggak masalah, berarti hubungannya terbalik, semakin besar X malah Y-nya makin kecil ya. Kalau seperti ini acak seperti ini berarti korelasinya 0 ya, 0. Koefisien korelasi persen ini ada rumusnya sebetulnya ya, ada rumus kalau kita hitung secara manual lama ya. Tapi kalau sekarang dengan Excel ya, dengan SPSS ya, dengan bantuan komputer itu perhitungan untuk koefisien korelasi atau regresi itu sangat mudah ya, sangat mudah dan cepat. Hanya hitungan detik, asal ada data, asal Anda tahu cepat sekali perhitungannya. Dan kesalahan ya, kesalahannya bisa diminimalkan. Kalau dulu ya, pakai manual sudah waktunya lama, ada kemungkinan kesalahan. Oke ya, kita lihat yang ya korelasi. Uji korelasi ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi variabel yang diuji bisa 1x2 hanya 2. Ini bisa juga lebih dari ini Y ya, sorry, Y. Ada 2, ada 3 bahkan lebih. Yang sifatnya kuantitatif. Kalau tidak kuantitatif tadi kita pakai Chi-square ya. Suatu variabel akan dikatakan berkorelasi jika terdapat suatu perubahan pada suatu variabel jika akan diikuti
dengan perubahan pada variabel lainnya ya. Tadi misalnya ini ya, X makin tinggi, Y-nya makin tinggi, ya berarti ini ada korelasi. Itu kalau begini, X-nya makin tinggi X, Y-nya tetap, berarti tidak ada korelasi. Data interpretasi uji korelasi berdasarkan ada 3 parameter ya, kekuatan, nilai P atau signifikansi, dan arah korelasi. Ada 3 ya, 1 kekuatan, ya, 2 nilai P atau signifikansi, yang 3 arah. Kita lihat satu-satu. Kekuatan itu koefisien korelasi R. Nilainya itu seperti ada rentang, ada intervalnya ya. 0 sampai 0,115 itu sangat lemah, seterusnya itu lemah, sedang, kuat. 8 ke atas ya, itu sangat kuat, very strong, sangat kuat. Ya. Jadi kalau Anda menemukan koefisien korelasi 0,92, berarti hubungannya sangat kuat, korelasinya sangat kuat. Tapi kalau ada korelasi 0,55, berarti korelasinya sedang. Kemudian yang kedua, parameter kedua, nilai signifikansi, nilai P ya. Kalau kurang dari 0,05 berarti ada korelasi yang signifikan. Sebaliknya kalau lebih besar dari 0,05 tidak terdapat korelasi yang signifikan antara dua variabel. Kemudian yang ketiga, arah korelasi, positif atau negatif. Positif itu semakin besar X ya, semakin besar Y. Kalau negatif terbalik ya, sini dia semakin besar X malah justru terbalik Y-nya. Jadi ini 3 hal penting di dalam uji korelasi ya. 1 koefisien korelasi, kedua nilai P atau signifikansi, yang ketiga arahnya positif atau negatif. Ada 3 jenis uji korelasi ya, korelasi Pearson, korelasi Spearman, dan korelasi gamma and Somat. Tapi kita pelajari 2 saja ini ya, Spearman dan Pearson. Pakai yang pertama dulu, korelasi Pearson ya, digunakan untuk analisis data numerik baik variabel terikat maupun variabel bebas. Dikenal juga dengan nama uji korelasi Pearson product moment ya. Jadi nama lainnya itu product moment. Syarat utama dari uji ini adalah data harus terdistribusi normal. Datanya harus terdistribusi normal. Contoh ya. Contoh, seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang hubungan antara umur dengan tekanan darah sistol. Ada hubungan nggak? Kita lihat di SPSS sudah ada belum? Oh ini, ya sudah ada. Ya, hubungan antara umur dan tekanan darah. Kalau belum ada, kalian copy. Ini bisa kita buat persamaan regresinya tidak? Bisa saja ya. Bisa saja. Gimana cara membuatnya? Ya, begini ya, diulek dulu, kemudian invert. Ya. Line, kemudian more option. Ya, kita bisa mengetahui persamaan garisnya. Ini namanya regresi ya. Dengan persamaan garis bisa diprediksi kan. Misalnya kalau umur 34, tekanan darahnya 120, umur 50 berapa bisa diprediksi ya, bisa. Tapi untuk manusia tidak bisa dipakai ya. Prediksi bisa tapi kita tidak bisa pakai ya. Tapi kalau ini bisa ya. Misalnya data seperti ini ya. Ada penelitian ya, seorang yang meneliti hubungan antara jarak tempuh ya atau usia mobil. Semakin jauh jaraknya, emisi yang dikeluarkan, emisi itu gas buang ya, gas buang AC atau karbon ya. Maka semakin panjang jarak tempuhnya,
emisi yang dikeluarkan semakin tinggi, bisa kita ukur itu, bisa kita prediksi. Ya, seperti ini ya. Bisa dibuat semang garis, ya, sehingga kita bisa prediksi. Kalau jarak tempuhnya 31 sekian, itu kalau jarak tempuhnya 70 bisa diprediksi dengan persamaan regresi ya. Jadi regresi itu untuk memprediksi. Tapi kalau untuk manusia tidak bisa ya. Kalau umur 34 diketahui 110, jadi data 50 kan belum ada. Ya, bisa nggak dihitung? Bisa, tapi tidak bisa dipakai. Karena untuk tekanan darah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor usia ya, banyak faktor yang berpengaruh ya, pola hidup, berat badan, dan lain-lain. Tapi kalau untuk mesin mungkin bisa ya, untuk mobil bisa. Oke, data ini tadi kita coba di SPSS ya. Buka lagi file baru. Ya. Ini ada umur dan tekanan darah. Kita isi. Baris pertama umur, yang kedua tekanan darah. Kita pindah ke data view, kan sudah ada umur, tekanan darah ya. Kita copy paste saja. Ya, ini pasti ya. Umur dan tekanan darah. Kemudian bagaimana kita cara mengujinya? Ya. Sebelumnya lakukan dulu uji normalitas data. Data seperti biasa, deskriptif, masuk ke explore. Ya. Yang mana mau diuji? Ya dua-duanya tidak apa-apa. Normality. Ya, umur dan tekanan darah dua-duanya lebih besar, signya lebih besar dari 0,05, berarti datanya terdistribusi normal ya. Normal ya. Karena normal kita pakai yang Pearson tadi, product moment. Caranya bagaimana ya? Buka dulu ini. Analyze, correlate, kemudian bivariate. Analyze, kita ingin melihat korelasi ya, di sini correlate. Bivariate, kenapa bivariate? Karena dua kelompok ya. Umur, tekanan darah, dua-duanya ya. Kemudian sudah dicentang Pearson. Oke. Ya, lihat signifikansinya 0,001. Ya. Tadi ada 3 parameter ya. Ada 3 parameter. Yang pertama kekuatan ya. Kekuatan 0,835. Artinya bahwa 0,835 artinya apa? Bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara umur dan tekanan darah. Jangan lupa tadi ada 4 ada 3 ya. Kalau tadi di atas 0,8 berarti hubungannya sangat kuat, very strong. Kemudian apalagi ya, tadi kekuatan sudah, yang kedua apa? Signifikansi 0,01, lebih kecil dari 0,05 berarti hubungan tadi signifikan ya, hubungannya signifikan. Terus yang ketiga apa? Arah ya, arahnya positif atau negatif. Di sini positif, berarti hubungannya positif dan signifikan dan sangat kuat.
Tetapi misalnya data yang kita uji itu tidak normal, sehingga tidak bisa pakai Pearson, ya kita pakai alternatifnya namanya Spearman. Ya, kita pakai data yang tadi ya, SPSS yang tadi sama, kita ya Spearman. Sama ya, caranya sama, tapi kita pilih yang Spearman. Analyze, correlate, bivariate, ya tadi yang Pearson kan, satunya Spearman. Oke. Hampir sama ya. Kalau tadi yang pertama 0,835, kalau pakai yang Spearman 0,809 ya. Ada perbedaan sedikit ya. Oke, ingat-ingat ya. Jadi kalau si korelasi datanya normal dan distribusi normal, kita pakai Pearson. Tetapi kalau tidak normal, kita pakai Spearman. Ingat lagi bahwa ada 3 parameter utama di dalam melakukan uji korelasi ya. 1, kekuatan koefisien korelasi, yang kedua signifikansi atau nilai P, yang ketiga arah korelasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum Pak, sudah jelas. Oke ya, biasanya ya syukurlah, mudah-mudahan jelas ya. Kan ada mahasiswa bilang jelas, bisa, tapi ujiannya raiso ya. Ujiannya tidak bisa. Mudah-mudahan kalian termasuk yang bisa ya. Oke, saya rasa cukup ya. Cukup pertemuan kita untuk hari ini ya. Kuliah saya untuk statistik, untuk teori 5 kelas